tadi bahwa kita hari ini akan membicarakan salah satu aplikasi smartphone, yaitu aplikasi Canva, yang akan disampaikan oleh guru keren ini ya, guru muda dari Kalimantan Selatan. Beliau memiliki nama lengkap Aditya Irfandi yang lahir di Kota Batu. Niatan saya di sini adalah berbagi. Mudah-mudahan dengan berbagi itu saya bisa tambah ilmu. Nah, saya bikin semua pakai HP, tidak menggunakan komputer. Kenapa kok pakai HP? Pilihan saya kok pakai HP karena HP itu benar apa kata Kang Wal, ya, guru hebat dari Sukoharjo ini. Beliau mengatakan HP ini sekarang kayak kacang, di mana-mana ada. Bahkan ya anak-anak pun punya HP. Nah, makanya teknologi itu jangan sampai ya menyiksa kita, tetapi mempermudah kita. Nah, ada HP, kita ini bisa membuat media pembelajaran sambil santai, bisa sambil berbahan, bisa sambil. Aplikasi Canva apa yang bisa untuk media pembelajaran? Semua aplikasi Canva yang ada di Google Play Store untuk HP bisa untuk media pembelajaran, baik yang basic maupun yang pro. Oke, ya. Bapak Ibu semua, kita siap-siap untuk memulai kegiatan kita kali ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semua yang hari ini dalam keadaan sehat, bahagia gitu ya. Mari kita pertama-tama berucap syukur alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga karunia Allah yang diberikan kepada kita kali ini berupa kesehatan, berupa kebahagiaan, rezeki, dan semuanya yang tak terhingga, yang tak terhitung itu akan senang semua. Pada siang hari ini niatan kita dari grup Sambal Terasi seperti yang sudah disampaikan oleh foundernya, yaitu Pak Waluyo ya. Ini merupakan ajang kita untuk silaturahim dan saling berbagi ya. Semoga dengan niatan baik ini kita saling memberi manfaat antar sesama guru, terutama guru-guru yang ada di Indonesia. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Kang Wal tadi, bahwa kita hari ini akan membicarakan salah satu aplikasi smartphone, yaitu aplikasi Canva, yang akan disampaikan oleh guru keren ini ya, guru muda dari Kalimantan Selatan. Baik, sebelumnya Bapak Ibu guru semua, kita buka dengan kegiatan ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya untuk share screen sebentar, membacakan biografi dari Pak Adit ya. Nah, ini yang merupakan e-book yang dibuat oleh Pak Adit. Di sini dijelaskan bahwa beliau memiliki nama lengkap Aditya Irfandi yang lahir di Kota Baru tanggal 1 Juli tahun 1987. Ini masih jauh di bawah saya ini. Sampai satu nih. Terus kemudian untuk riwayat pendidikan beliau, SD, jenjang SD sampai SMP berada di Kota Baru, Kalimantan Selatan. SMA beliau ada di Batu Licin, Kalimantan Selatan. S1 beliau tempuh di ULM Banjarmasin jurusan PPKN. Kemudian PPG-nya di ULM Banjarmasin jurusan PPKN juga. Status beliau adalah kepada Bapak Adit kami persilahkan. Saya mohon maaf tidak bisa menampilkan kamera karena kalau saya tampilkan ngelak nanti. Nggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang untuk Bapak Ibu guru dimanapun berada. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini mendapatkan berkah dan mendapatkan ridha Allah SWT. Sebelumnya kita ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim dan kita bersalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pada siang hari ini Allah kita akan berbagi tentang penggunaan aplikasi Canva. Di tempat saya lumayan hujan ya, jadi suaranya kalau kurang jelas mohon dimaklumi. Niatan saya di sini adalah berbagi.
Mudah-mudahan dengan berbagi itu saya bisa tambah ilmu. Dan alhamdulillah disambut baik sama Pak Waluyo atau Kang Wal ya, panggilannya Kang Waluyo. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan perdana setelah vakum katanya. Padahal saya itu juga baru beberapa minggu bisa, tetapi disinilah kesempatan saya untuk menambah ilmu. Akhirnya saya iakan. Nah, akhirnya saya bikin, mudah-mudahan Bapak Ibu guru yang ada di sini sudah mendownload atau melihat e-modul yang sudah saya otak-atik di Canva itu ya. Itu semua saya bikin melalui smartphone atau melalui HP. Nah, saya bikin semua pakai HP, tidak menggunakan komputer. Kenapa kok pakai HP? Pilihan saya kok pakai HP karena HP itu benar apa kata Kang Wal, ya, guru hebat dari Soeharto ini. Beliau mengatakan HP ini sekarang kayak kacang, di mana-mana ada. Bahkan ya anak-anak pun punya HP. Nah, makanya teknologi itu jangan sampai ya menyiksa kita, tetapi mempermudah kita. Nah, ada HP, kita ini bisa membuat media pembelajaran sambil santai, bisa sambil berbahan, bisa sambil jalan. Kalau di Jawa itu kalau mau pergian naik bis atau sepur atau kereta api ya, itu bisa sambil di atas sepur itu bisa. Nah, kalau pakai HP, tapi kalau pakai laptop harus cuma cukup buka aja, bisa kalau pas waktu itu dimasukkan kembali. Nah, tapi di Kalimantan nggak ada sepur ya, sampai sekarang belum ada sepur api, listrik aja susah. Oke, Bapak Ibu, saya kalau ada Bapak Ibu ada bawa HP 2 bisa langsung praktek, tapi kalau cuma satu ya kita step by step dulu ya. Saya coba dulu. Kita mulai dari kalau belum punya aplikasi Canva, belum punya aplikasi Canva, nanti silahkan diunduh di Play Store. Nah, di Play Store nih, silahkan diunduh di Play Store. Nah, cara pengunduhannya tulis saja di Play Store itu Canva. Nah, nih kalau belum punya, berarti di sini diunduh aja. Kalau sudah punya kan tempat saya nih, tinggal update atau ya. Nah, karena saya sudah punya, jadi nggak perlu saya unduh, langsung kita masuk ke aplikasi Canva-nya. Nah, aplikasi Canva apa yang bisa untuk media pembelajaran? Semua aplikasi Canva yang ada di Google Play Store untuk HP bisa untuk media pembelajaran, baik yang basic maupun yang pro, ya. Baik yang basic maupun yang pro bisa digunakan. Nah, kalau untuk bikin akun Canva ini kan karena sudah ada nih. Kalau biasanya kalau belum ada, tampilannya tidak seperti ini, dan masih kosong. Nah, atau kita setting dulu di menu. Nah, kita buka menu dulu. Nah, karena Canva saya ini adalah Canva for Education yang pro, nanti akan saya ajari ya di akhir-akhir nanti. Saya settingkan dulu. Nah, ada kelasnya. Nah, bedanya nanti Canva Basic dengan Canva Pro. Kalau Canva Basic dia tidak bisa berbagi dan tidak ada kelas, tidak bisa memiliki kelas atau kelompok. Nah, kalau Canva yang Pro itu bisa berbagi, bisa punya kelas. Nah, terus yang kedua, kelebihan Canva Pro itu gambar-gambarnya tidak berwatermark, tapi kalau Canva yang basic itu berwatermark. Nah, tapi yang lain-lainnya sama ya, cuma kekurangannya di situ. Nah, kelebihan Canva Pro selanjutnya yaitu dia bisa langsung link ke Classroom, habis itu sosiologi, terus kelas yang lainnya bisa langsung link ke sana. Nah, kalau basic nggak bisa. Nah, kita atur dulu yang di sini.
Nah, kita atur kalau kita baru punya apa namanya? Baru punya aplikasi ini, kita atur di pengaturan akun. Nah, diklik di pengaturan akun, silahkan nanti akunnya diatur. Nah, akun Anda, nah di akun Anda ini, nah silahkan diatur email dan lain sebagainya, dinyatakan pas. Nah, karena kita guru, dan diklik ini ya, guru. Nah, kita kan pilihannya nih banyak nih, pelajar, bisnis, ya, perusahaan, nirlaba, pribadi, atau rumah tangga. Nah, karena kita guru, pilih. Nah, setelah sudah diatur semua, pastikan emailnya benar, ya. Canva saya ini Canva Pro for Education yang tidak menggunakan akun apa ya, akun pembelajar ya, tapi saya pakai akun pribadi. Nah ini kelebihannya Canva Pro, ini ada sama tim, ya, ini kelebihannya di situ. Nah, kalau sudah selesai mengatur ini, nah ini sudah selesai diatur. Kalau masih basic nggak apa-apa, jadi bisa untuk kita gunakan. Nah kalau kan ada infografis pendidikan dan sebagainya ya, banyak anunya ya, template-template pendidikannya banyak kalau Canva Pro. Nah ini yang untuk pendidikan banyaknya, untuk matematika, untuk mana ini pilihan. Kalau yang basic nggak ada, tetapi ya ada gambar-gambar yang lain. Nah, Bapak Ibu kalau mau bikin apa namanya media pembelajaran, Bapak Ibu boleh pilih yang di atas ini, atau mau pakai apa yang di atas ini boleh dipilih, mau pakai poster, mau pakai yang lain boleh dipilih di situ, atau Bapak Ibu membuat yang baru. Kalau yang baru ya, pencet yang biru tanda plus ini ya, pencet tanda plus ini membuat yang baru. Nah, misalnya Bapak Ibu mau bikin apa? Mau bikin yang di sini nggak kelihatan, mau bikin modul yang ukurannya kertas A4. Kita pilih kertas A4, berarti klik A sama 4 ya. Nah nih ada pilihannya A4, atau mau A3 atau yang lainnya sudah ada. Jadi silahkan dipilih. Kalau kita mau milih A4 karena kita mau misalnya mau bikin itu, sekarang nanti di print lah untuk bukti fisiknya. Kalau biasanya kalau PNS itu kan diminta bukti fisik untuk pemberkasan dan lain sebagainya, bisa. Jadi pakai A4 yang standar, kita pakai A4, kita klik A4-nya. Nah di sini ya. Suara saya jelas, Pak? Jelas, Mas. Nah, ini tadi kita sudah bikin baru. Nah, kalau kita mau pilih template, nah ini sudah ada pilihannya. Ini pilihan bawaan dari Canva-nya. Nah, tapi kalau kita mau template, mau setting sendiri, silahkan nanti di setting sendiri. Atau mau cari yang lain, misalnya cari apa, gambar cover buku misalnya. Kita cover buku, nah kita mau bikin cover bukunya, nah ini ada pilihan. Nah ada pilihannya, misalnya kalau untuk misalnya kita tinggal pilih aja, tinggal pilih yang ini, nah muncul ya. Nah ini bisa diedit, nah disesuaikan dengan apa, tulisannya ini bisa diedit, bisa ganti dengan gambar-gambar kita. Nah, bagaimana untuk mengeditnya? Ini di tanda yang di warna hijau ini ya. Nah ini pilihan template-nya. Kita mau, kalau misalnya mau ngedit tulisan, berarti pakai teks. Nah, misalnya judulnya, atau mau tulisan yang pakai kita manual, pakai ini ya. Atau yang ini mau kita hapus, misalnya mau kita ganti dengan tulisan kita sendiri. Nah, cara menghapusnya yang ini cara menghapusnya di sini, yang ada gambar tempat sampah di bawah. Nah, ini mau hapus elemen atau hapus grup. Nah, kalau kita mau menghapus semuanya, berarti hapus grup.
Karena elemen berarti satu persatu. Misalnya kita mau hapus grup. Nah, hilang. Nah, ini tadi yang kita upload tadi. Nah, misalnya judulnya modul. Nah, kita bikinkan modul ya. Misalnya modul pelajaran bahasa Inggris misalnya ya. Pelajaran seni misalnya ya. Nah, misalnya guru seni nih. Nah, kalau warnanya, warnanya hitam kurang mau saya ganti warna, mau saya ganti tulisan. Nah, ada di bawah ini kan. Nah, di bawah ini warna. Kalau mau ganti warna di sini, kita pilih misalnya warnanya putih. Nah, kalau ingin tulisannya pakai bayang-bayang, nanti ada bayang-bayang, kasih bayang-bayangnya mau kita warnai boleh. Nanti kita cari arahannya ya di sini. Ini transparansi bayang-bayangnya diatur silahkan. Ya, ketelatenan Bapak Ibu. Nah, atau ini kita mengatur apa ya? Ini kalau ini faktor warnanya tadi. Nah, bayang-bayang nanti bisa diatur di efeknya tadi. Nah, terus kalau kita mau nambah tulisan lagi, nama kita tambah di sini. Nah, tambah lagi di teks. Kalau kita ingin teks, nah, misalnya pakai yang ini tidak ada. Nah, ini, kita pakai yang ini. Misalnya nama kita Ibu Evi misalnya. Ini ya. Kalau ukurannya kebesaran mau ngecek dari mana? Nah, di sini ya. Yang ada di ukuran jadi kecilin. Nah, mau ganti gambar ini, mau ganti gambar sininya. Nah, supaya gambarnya kita rubah-rubah, bisa nanti diganti gambar atau tambah gambar. Bagaimana nambah gambar? Nah, kita misalnya kita mau nambah gambar, kita hapus saja yang ini supaya luas ya. Nah, kita kalau mau nambah gambar, kita pilih yang elemen ya. Nah, kita pilih yang elemen. Nah, kita pilih. Nah, ini kalau ini gambar-gambar yang kita akan pilih ini, karena saya tanpa pro, jadi elemennya pro tulisannya. Tapi kalau enggak, ya enggak pro, tapi ada di sana elemen-elemen yang bisa kita pilih. Misalnya kita mau nulis anak-anak ini ya, anak seni kan. Nah, bisa kita pilih itu. Atau kita mau latarnya, warna latarnya mau kita ganti, boleh. Nanti latarnya kalau ganti latar di sini. Nah, kalau mau ganti latar di sini. Nah, ini boleh. Ya, misalnya mau kita nulis papan ini. Nah, ini latarnya papan. Nah, bisa nih, ya. Bisa dipilih itu papan. Nah, setelah itu kita sudah menggunakan itu. Kalau mau nambah halaman misalnya, mau nambah halaman, kita coba. Misalnya kita nambah foto dulu ya, foto kita di sini di bulat ini kita harus nambah foto karena penulisnya siapa misalnya kan harus ada fotonya. Nah, kalau mau nambah foto kita pilih di elemen tadi. Nah, di elemen pilih, kalau fotonya bulat kita pilih yang bulat ini, kita paskan yang di bulatan tadi. Nah, kita paskan di bulatan ini ya. Habis itu kita ambil fotonya, kita klik lagi, ambil foto. Nah, kalau foto di sini ini foto bawaan dari Canva. Nah, foto-foto bawaan dari Canva ya. Nah, tapi kalau kita mau ngambil foto kita sendiri, kita ngambilnya di unggahan.
Nah, kita ngambilnya di unggahan. Nah, bagaimana kalau kita mau mengunggah? Ini kan foto-foto yang sudah saya unggah. Nah, kalau kita mau ngambil foto kita yang baru yang ada di HP, berarti kita ambil unggah. Nah, kita pilih. Nah, di mana foto kita simpan? Misalnya di apa ya, yang filter terbaru kita ambil baru. Nah, misalnya ini. Nah, kita unggah, kita pilih. Nah, kita pilih sedang mengunggah. Nah, ini keluar foto kita yang terbaru. Misalnya ini. Habis itu sudah. Nah, ini sudah bisa dipakai. Nah, sudah kita pilih, kita arah masuk dia. Sudah masuk di sini. Nah, ini foto ya, kalau kita ngambil foto. Nah, kalau video juga sama, kurang lebih sama seperti itu. Kita unggah kalau foto sendiri atau video sendiri. Nah, ini ya. Saya lanjut ke halaman berikutnya. Kita ngambil halaman berikutnya, berarti kita klik yang di atas ini, titik 3 di atas. Ini ada titik 3 di atas ya, ini ya. Di titik 3 ini kita klik. Nah, ini ada tambah nih. Nah, kita tambah. Jadi nambah halaman dengan yang sama. Nah, nambah halaman dengan yang sama, halaman 1, halaman 2. Nah, kalau kita mau rubah lagi, halamannya harus dibedakan karena halaman ini bukan halaman judul. Ya, kita bisa hapus ya, hapus elemennya ya, kita hapus elemennya. Kalau satu-satu bisa nggak nambahnya yang kosong? Bisa kalau mau nambah yang kosong. Jadi kalau mau nambah yang kosong, pilihnya yang ini ya, tambah yang kosong. Nah, jadinya kosong ya. Nah, ini kalau yang tadi nambah yang sama dalam, misalnya fontnya sama, kalau mau nambah yang kosong seperti ini. Nah, ini ya. Nah, kosong. Nah, latarnya mau kita ganti ya, kayak tadi ya. Kalau latar mau kita ganti, kita pilih latar ya. Kita pilih sesuaikan kesenangan kita. Kita mau pilih yang mana? Misalnya kita mau pilih kertas kayak gini misalnya. Bapak Ibu mau menulis judul tadi sama yang tadi teksnya, ambil teks judul. Nah, ini ambil teks judul misalnya bab 1-nya atau pelajaran hari ini. Nah, kita tulis pelajaran hari ini. Nah, kita tulis dulu pelajaran hari ini. Nah, ini pelajaran hari ini. Misalnya judulnya apa, sudah kita bikin misalnya ya. Sudah kita bikin supaya agak cepat. Nah, habis itu kita mau masukin link absen. Nah, ini kita mau masukin link absen. Kan dia mau absen, berarti kita harus bikin linknya dulu. Bikin di Google Form. Nah, kalau kita sudah bikin Google Form, pilihannya di sini. Nah, saya ulang ya, kalau kecepatan. Nah, kalau mau milih link absen, pilihannya di sini. Klik sini, ya. Kita pilih di linknya tiga ini. Nah, sematkan link, ya. Ini sematkan link. Nah, ini. Nanti kalau linknya sudah ada, kita tempel aja. Kita tempel linknya di sini. Nah, nanti akan otomatis terisi. Kita ambil contohnya ya. Kita ambil linknya dulu. Saya ambilkan di, misalnya saya ambilkan di ini. Saya ambilkan link absen, linknya. Nah, saya ambilkan linknya ya. Misalnya linknya lewat WhatsApp misalnya. Kita ambilkan linknya lewat WhatsApp, tapi boleh lewat yang lain ya. Lewat Google Form atau lewat WA boleh. Nanti sama nanti caranya juga seperti itu. Nah, kita masuk lagi tadi di sini. Kita memasukkan link absen tadi. Oke. Nah, di sini ya. Kita masukkan link absen. Kita klik di sini. Nah, ini pilih lainnya, pilih link, sematkan link, tempel linknya. Ya, tadi kita ambil
absen lewat WhatsApp ya, misalnya absennya lewat WhatsApp pribadi gurunya misalnya, langsung masuk di sini. Nah, nanti kalau siswa klik ini dia langsung masuk ke WhatsApp. Otomatis kalau nanti misalnya link apa? Link Google Form, nanti di sini ada gambar Google Formnya, ya. Di situ ya. Ini link absennya. Nah, kalau mau masukkan video bagaimana? Nah ini ya, kita mau masukkan video. Nah, bagaimana masukkan video? Sama ya, kalau kita mau video sendiri kayak tadi, kayak foto juga. Kalau videonya sendiri, nanti sampai ambil yang diunggahan. Nah, unggah video. Nah, unggahan video sampai apa saja, misalnya yang sudah ada, yang belum diunggah, caranya sama tadi. Di sini cari videonya. Ya. Nah, setelah cari videonya, dia upload. Setelah di-upload, nah ini videonya setelah dipilih, misalnya ini ya, kita pilih videonya, ya, misalnya kita pilih video yang ini misalnya, saya misalnya, nah kita pilih videonya, nah misalnya videonya di sini ini bisa diatur ya, diatur panjang pendeknya, diatur. Nah ini video yang tanpa link. Video langsung dari kita. Nah, bagaimana dengan video yang apa ya, bawaan YouTube misalnya? Jadi kita ambil, kita tambah lagi, kita tambah halaman dari YouTube. Nah, kita ambil video dari YouTube, kita klik video, atau kita ambil video dari yang di sini misalnya. Nah, yang di apa, yang di tempat yang disediakan, misalnya seni, tentang seni, nah, misalnya tentang seni atau tentang alam semesta atau seni ya, alam semesta. Nah ini tentang alam semesta, ada video-video alam semesta yang ada bawaan dari YouTube ini. Kalau guru-guru fisika anuan dari anak menjelaskan ya, tinggal sematkan tautan tadi. Nah kita pakai ini. Nah kita cari YouTube. Nah ini YouTube dari Canva. Nanti kalau kita punya YouTube sendiri, ya, kita punya YouTube sendiri, kita pakai YouTube kita sendiri. Geser. Nah ini ya, kalau kita ada YouTube, ini kan dari Canva nih, kita ambil YouTube dari Canva. Tapi kalau kita punya YouTube sendiri, ambil di linknya, masukkan kayak tadi, ya. Ambil di sini, di link sini. Nah, kita link ini kita copy dulu link YouTube-nya, baru kita tempel di sini. Ya, kita tempel di sini. Contohkan supaya lebih enak. Misalnya link YouTube saya ini, contohnya. Nah, link YouTube. Kita cari link YouTube-nya. Bentar. Nah, misalnya kita pakai link YouTube sendiri. Bentar. Link YouTube. Nah nih, misalnya sistem peradilan kita ambil. Nah, link YouTube ini kita salin. Sudah kita salin. Atau kalau mau kita buka YouTube silahkan, tapi kalau sudah punya linknya kita salin aja linknya. Kita masuk ke sini, mana kita tadi Canva ya. Nah kita masuk lagi. Setelah itu ya, setelah kita masuk kita tempelkan di tadi ya, kita tempelkan di linknya tadi. Nah ini misalnya ya, kita ambil linknya, kita tambahkan lagi, tambah halaman. Nah kita tambah link YouTube. Nah pakai nih, nah pakai link tadi ya, link. Nah pakai link YouTube. Nah ini kita tempel linknya, tempel, kita tambahkan. Nah otomatis nanti keluar ya. Nah bisa diputar nih. Nah, ini bisa diputar. Nah kita perbesar, misalnya. Nah
Oke. Ini YouTube kita. Ini bisa diputar nih ya. Nah, terus kalau misalnya bukunya ini mau dicetak, nah bukunya mau dicetak supaya kalau YouTube-nya ini kan nggak bisa diputar kalau di buku cetak. Nah, kita pakai barcode. Nah, kayak apa caranya? Kayak tadi juga kita di lainnya, segitiga lainnya ini kita pilih barcode. Nah, kita pilih barcode. Link yang kita masukkan adalah link YouTube tadi. Nah, kita tempel link YouTube-nya, kita tempel. Nah, kita buat barcode. Nah, masuk ini. Ini kalau ditembak barcode ini adalah ya link YouTube ini. Nah, kalau ditembak yang link YouTube ini. Nah, itu ya. Nah, selesai. Kita membuat medianya. Selesai kita membuat media. Terus bagaimana nyimpannya? Nah, ini. Lanjut bagaimana menyimpan. Jadi nyimpannya di sini. Ada tanda panah ke atas tadi. Tanda panah ke atas. Itu pilih, diklik. Nah, ini ya. Nah, kalau tempat saya karena Pro itu ada langsung connect ke Google Classroom, Microsoft Teams ya. Ini ya bisa dilanjutkan ke sana. Ini kalau mau kita lanjutkan ke Classroom bisa nih. Nah, kita lanjutkan ya. Tapi karena kalau yang belum Pro belum ada ini. Nah, ini ya. Nah, terus bagaimana menyimpannya? Nah, ini kalau kita mau print dalam bentuk MP4 atau apa. Nah, biasanya kalau print ya kita pakai PDF ya. Kita print pakai PDF ya. Kita print pakai PDF standar misalnya. Nah, ini pilihan ada 5 halaman. Nah, baru kita unggah. Nah, kita unggah, tersimpan untuk PDF. Nah, terus kalau supaya anak-anak juga bisa lihat, kita bagi di apa namanya di WA atau di Telegram. Bagaimana? Nah, ini sudah tersimpan. Nah, kalau kita baginya lewat WA atau Telegram supaya anak-anak juga bisa memutar videonya langsung, berarti kita pilih di sini. Kita pilih, kita ambil talutan ini. Ya, kita ambil yang talutan ini ya. Nah, ini nih. Ini kita ambil. Nah, kita salin. Nah, kita salin, kita bagikan. Salinan ini kita bagikan, misalnya kita bagikan ke kita. Nah, ini kita bagikan ke WA kita. Kita klik di sini. Nah, kita klik ya di WA kita, ya, kita tempel. Nah, ini masuk ini ya. Nah, masuk kan modul pembelajaran seni tadi kan. Nah, ini kita. Nah, itu ya. Bapak Ibu, cara membuat media pembelajaran melalui Canva. Oh ya, kayaknya teman-teman tadi di awal ada yang kesulitan mengikuti. Ini sinyal saya juga bagus. Itu kan berupa teks, terus gambar, video itu bisa langsung dari HP atau dari bawaan kantor, atau bisa searching langsung di internet, atau bisa langsung dari YouTube, seperti itu ya. Kemudian dimungkinkan bahwa video ini bisa memasukkan untuk sekaligus ya soal untuk anak-anak setelah mempelajari modul tersebut. Oh iya ya, iya gitu, itu fungsinya ya. Kalau di print kan nggak bisa diputar videonya. Oh, nggih, paham. Oke. Adakah pertanyaan lain? Sudah nggak ada kayaknya pertanyaannya, Pak. Mungkin materinya bisa dilanjutkan lagi, Pak Kadip. Oke, terima kasih Bu. Kita lanjut ke perlu Bapak Ibu pahami yang pertama, Canva kita sudah aktif ya, atau sudah yang kita setting yang tadi awal-awal tadi. Jadi yang kita ulang dulu ya supaya lebih dulu. Nah nih ya, kita screen dulu. Nah, kalau Canva kita basic itu biasanya juga bisa untuk pembelajaran gratis dan bisa dimanfaatkan, tapi kekurangannya dia tidak
kelas, bagian foto berwatermark, habis itu ya kapasitas penyimpanannya juga kecil dengan yang besar. Oke ya. Yang perlu diperhatikan Bapak Ibu ketika sudah mendownload Canva dari awal tadi, saya ulang. Nah, kita harus setting ini dulu ya, tanda panah ke bawah. Nah, pastikan pengaturan Bapak Ibu benar. Nah, pengaturan akun Bapak Ibu, kalau biasanya kalau kita baru masuk itu email kita belum tertera di Canva. Kalau sudah tertera email Bapak Ibu berarti sudah benar. Nah, email ini ya Bu ya, email kita ini emailnya boleh pakai email pribadi yang Gmail ataupun yang email dari kementerian. Kalau email yang dari kementerian itu malah lebih cepat ya. Nah, kalau email pribadi ini waktunya cuma ya kurang lebih 3 hari baru di-approve ya, baru diterima oleh Canva. Saya pakai email pribadi. Nah, kalau ini sudah benar, nama sama sudah benar, email pribadinya sudah ada, terus yang menggambarkan kita itu seorang guru, ya, terus ini guru ya, supaya lebih mudah untuk Canva for Education. Usahakan pengaturan yang di sini guru, jangan pelajar, jangan nirlaba, jangan pribadi ya, tapi guru. Kita usahakan guru. Nah, kalau kita sudah benar ini, nah, kita keluar. Ya, kalau sudah benar, nah kita keluar, masuk ke, kita cari di Google ya. Nah, di Google untuk pendidikan alat bantu desain grafis untuk sekolah ini, kalau kita mau Indonesia kita pilih yang ini ya, atau desain. Nah, ini ya, Canva for Education Support Canva. Nah, ini supaya lebih enaknya kita pakai yang bahasa Indonesia. Nah, kita pilih ini. Nah, Canva untuk pendidikan, daftar gratis sekarang ini boleh langsung daftar di sini, atau Bapak Ibu scroll ke bawah. Di bawah nanti ada template yang harus kita isi ya. Nah, isi formulir ya, mengajar Anda. Nah, ini ya, cara mendaftar Canva ini kita disuruh mengisi ini. Nah, ini atau daftar secara gratis. Nah, ini ada template-nya di situ. Nah, jadi kita disuruh mengisi nih. Nah, kita buka yang di sini ya, si formulir secara gratisnya. Nah, daftar sekarang secara gratis ya. Nah, nanti, nih kita akan diarahkan ke sini. Ya, daftar sekarang secara gratis. Kita ulang ya, supaya lebih Nah, ini ya. Nah, kita pilih yang di sini Bapak Ibu, cara mendaftar Canva untuk pendidikan. Nah, pilih yang biru, cara sekarang secara gratis. Nah, kita klik ini ya. Nah, kita pilih yang apply for an account today ini ya, yang di sini, yang biru di atas, kita klik di situ. Nah, nanti kita diarahkan di sini. Nah, ini silahkan dibaca. Ya, dibaca. Kalau nggak ngerti artinya, kalau saya kemarin nggak begitu mengerti arti bahasa Inggris, saya copy, saya masukkan ke Google Translate, saya baca-baca. Habis itu, nah kita isi ini, kita isi semua ini, nama awal, nama akhir kita, nama sekolah kita, ini penting. Nah, website sekolah itu yang .id itu ya. Nah, website sekolah harus ada. Habis itu ya, posisi Bapak Ibu di sekolah menjadi apa, guru apa, silakan ditulis itu. Nah, berapa banyak jumlah siswa di sekolah Bapak Ibu seluruhnya. Nah, ini harus ditulis ya. Terus berapa jumlah siswa di kelas yang Bapak Ibu ajar. Misalnya Bapak Ibu ngajar 5 kelas ya 30 kali 5 gitu. Nah, habis itu kita disuruh Canva ini digunakan untuk apa? Habis itu suruh menceritakan apa ya, itu ya, suruh apa ya,
akan digunakan untuk seperti apa Canva itu. Nah, habis itu kita suruh masukkan email alternatif kita. Nah, habis itu kita disuruh ini diisi semua. Kita country ini pilih negara Indonesia, kita silahkan dipilih gitu ya. Nah, kalau suruh milih ya kita pilih Indonesia. Misalnya di sini ada pilihannya ya. Silakan dipilih Indonesia. Nah, apakah Anda menggunakan Canva di kelas ya? Jawabnya yes ya. Apakah Anda menggunakan Canva di sekolahan? Jawabnya yes itu. Pokoknya jawab ya. Nah, ini ceritakan lagi. Canva yang akan kita gunakan untuk apa? Dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Nah, kalau kita dalam menulis Inggris, silakan Bapak Ibu tulis dulu bahasa Indonesianya di tempat Ibu menulis, mungkin di apa ya, biasanya Ibu nulis di catatan atau di apa, silahkan ditulis dulu pakai bahasa Indonesia, habis itu di copy, masukkan ke Google Translate. Nah, setelah itu di copy, masukkan ke sini dalam bahasa Indonesia. Nah, setelah itu, nah Bapak Ibu diminta untuk upload tanda bukti kalau Bapak Ibu adalah guru yang resmi. Ya. Bisa menggunakan ijazah S1 kita atau menggunakan SK kita. Terserah Bapak Ibu menggunakan apa. Nah, kalau pingin aman menggunakan SK, tapi saya kemarin pakai ijazah S1 juga bisa. Nah, kalau ada SK-nya yang diakui oleh pemerintah atau yayasan, silahkan di-upload di file ini ya. Nah, nih di file ini silahkan upload, silahkan pilih yaitu ya upload. Setelah di-upload, nah jangan lupa Bapak Ibu yang kotak ini dicentang ya, kotak ini dicentang, habis itu di-submit. Nah, setelah itu ya semua yang ini yang di bawah Canva for Education ini harus dibaca semua, diklik-klik, di-submit. Nah, setelah itu tunggu kurang lebihnya 3 hari ya, untuk Canva Bapak Ibu atau ada dikiriman oleh Canva. Selamat, akun Anda telah diterima oleh Canva, itu berarti Bapak Ibu sudah menjadi Canva for Education. Itu yang pengalaman saya. Karena ini pengalaman saya aja ya, pengalaman saya yang sudah saya lakukan beberapa pekan yang lalu, dan alhamdulillah Canva saya sudah menjadi Canva yang pro ya. Terima kasih Mbak Eva, itu yang materi yang kedua sudah saya jelaskan. Kalau ada yang perlu ditanyakan lagi silahkan didiskusikan lagi. Iya, kalau sekolah saya itu websitenya ini masih subdomain dari sekolah yang ada di Ngawi gitu ya. Jadi ada sekolahNgawi.id kayak gitu. Jadi karena subdomain lembaga saya ikut gabung ke situ. Tapi saya nggak pakai yang itu. Kalau sekolah belum punya yang SCH-ID kan ada sekolah lain yang punya gitu kan ya, tinggal tuliskan aja. Nah itu, nah iya seperti itu. Nah kalau Pak Adi tadi pakai akun Gmail gitu ya, akun biasa, makanya dicoba saja bisa. Yang penting ada website sekolah yang dimasukkan seperti itu. Oh begitu. Jadi, kemarin saya tuh pakai akun Gfit dari sekolah 1, sekolah 2 kayak gitu ya, punyanya sekolah teman-teman yang lain, terus sama email pribadi itu semua alhamdulillah sekarang sudah pro, nggak tahu itu dari mana, pokoknya semua sudah jadi pro kayak gitu. Wah, karena nggak sabaran nunggu 3 hari itu, makanya coba lagi akhirnya nggak tahu semuanya jadi kayak gitu dia. Oh gitu. Terima kasih Bu. Nanti saya bisa mencontoh itu. Menurut punyanya teman-teman yang sudah punya saja. Modulnya itu dari dari Bu Ayu Palupi, mau tanya Pak Adit, kalau di download apakah bisa dalam bentuk PDF seperti itu? Pertanyaan dari Bu Ayu Palupi, Pak Adit. Sangat bisa Bu, bentuk foto bisa, PDF bisa, link bisa. Ini kelebihan Canva di situ Bu. Video bisa ya Pak ya? Iya, video bisa, foto bisa, PDF bisa. Terus link apa lagi ya? Pokoknya 2017 itu saya menggunakan HP atau Android itu untuk media pembelajaran. Untuk
Canva Bu, Canva ini kan rencananya saya mau bikin rencana PTK ini sudah saya ajukan ke pengawas sekolah. Jadi saya mau bikin media modul pembelajaran modul dengan Canva saya bikin untuk penelitian tindakan kelas di kelas daring ya, karena sekolahan kami masih daring dan mudah-mudahan bisa di ACC. Nah kalau untuk yang semester kemarin saya bikin juga pakai HP, membuat animasi ya, animasi pembelajaran animasi Poltagon dengan HP juga. Dan saya bikin penelitian tindakan kelas dan alhamdulillah penelitian itu juga sudah diakui, alhamdulillahnya itu untuk penelitian tindakan kelas. Nah, untuk Canva juga saya bikin untuk saya campur dengan animasi Poltagon itu. Jadi Canva-nya itu saya bikin untuk kelas. Jadi animasinya saya ngambil dari Poltagon dan Canva-nya itu saya bikin kelas di ruangan kelas. Makanya di video-video saya itu ada dalam ruangan kelas itu anunya dari Canva. Nah gurunya itu dari animasi Poltagon. Nah ini luar biasanya Canva ya, dan luar biasanya smartphone ya. Makanya belajar dengan smartphone sangat luar biasa. Dan saya bikinnya itu sambil ngomong anak, sambil gendong. Yakin nggak bisa saya bikin itu. Nah, karena punya anak bayi sambil gendong anak bayi yang saya kecil, sambil bikin media pembelajaran. Jadi nggak kerepotan ya, keluarga bisa dianu ya, sekolahan juga bisa berjalan dengan baik. Itu pengalaman saya Bu dengan Canva dan aplikasi smartphone yang lainnya. Terima kasih. Agon next ke depan Mas. Next ke depan ya, untuk pembuatan animasi Mas.